Perlengkapan hematologi Herba Elite 3. Pertama ada unit, bentuknya seperti ini. Printer, tempat sampel, bentuk seperti ini. Aksesoris, dalam aksesoris ada buku manual, perlengkapan selang beserta konektor untuk masuk ke botol, kertas thermal ada 2, adapter untuk penyimpanan sampel. Ini tinggal pilih aja untuk sampel yang akan diperlukan tuh penempatannya akan ditempatkan di ukuran berapa. Ini kemasan EDTA 3 mili dan ini yang lebih kecil, ini lebih besar, opsional aja. Kabel power, kabel grounding, adaptor, seperti ini, tempat limbah. Dan untuk consumable-nya ada diluent, tempat limbah, reagen, lice, cleaner, dan satu lagi kontrol normal. Persiapan yang perlu dilakukan untuk menghidupkan alat: pertama, adaptor, hubungkan kabel power dengan adaptor, colokan. Nanti ini tinggal masukkan ke listrik PLN 220 volt AC. Ini masukkan ke DC 12 volt sini. Lalu pasangkan kabel grounding, pasangkan di sini. Seperti ini. Ujung kabel grounding ini nanti kita sambungkan ke grounding PLN yang ada di lokasi pemasangan. Lalu kita pasang selang-selang sesuai urutan masing-masing. Di sini sudah tersedia cincin untuk warna-warna sesuai reagen. Diluent untuk ini warna hijau, merah untuk limbah, biru untuk cleaner, kuning untuk lice. Kita hubungkan sesuai yang tertera di sini. Di sini ada hijau, diluent, kuning lice, cleaner itu cleaner, waste limbah. Kita koneksikan. Setelah semua terhubung, ujung selang yang satunya lagi kita hubungkan ke konektor tutup botol seperti ini. Jadi ini dipakai satu untuk lice, satu untuk cleaner, yang putih lubang 2 ini untuk limbah, putih lubang 1 ini untuk diluent.
Jadi kita harus ingat hijau itu untuk diluwen. Jadi kita koneksikan ke tutup botol putih ini nanti, karena kita akan pasang seperti ini. Masukkan ke diluwen seperti ini. Selang masuk langsung kita langsung putar aja. Jadi nggak usah selang masuk langsung ke situ tanpa ada ini, nanti kan ada debu yang masuk kalau misalkan hanya seperti ini tanpa ada penutup ini. Setelah semua terhubung, kita tinggal masukkan ke bagian-bagian yang sesuai dengan urutannya. Yang biru ini buat cleaner, kita masukkan nanti. Yang putih lubang satu ini diluwen warna hijau. Yang kuning kita koneksikan, hubungkan ke lais. Nah, yang ini untuk limbah. Setelah reagen semua terpasang, kita persiapkan alat yang lainnya. Untuk pemasangan kertas, cara membuka tutup printer seperti ini, tinggal tarik aja. Tarik, kalau mau nutup tinggal tutup, tarik, lalu simpan kertas. Kertas termanya posisinya yang bening ke depan, lalu tinggal pencet, udah. Nanti keluar hasil di sini kalau misalkan mau ngeprint. Nah, untuk penyimpanan sampel kita pakai nomor 1 aja, karena umumnya sih kebanyakan ini pakai tabung EDTA 3 mili. Letakkan seperti ini, simpan. Ini udah cukup, kita tinggal hidupkan. Pertama, pastikan dulu power tegangan PLN masuk ke adaptor. Indikator power tegangan sudah masuk, lampu sudah menyala, konektor adaptor sudah terhubung. Lalu kita switch on dengan cara tekan ke atas. Lampu printer sudah menyala, alat mulai menyala. Tunggu beberapa saat. Kalau misalkan data yang di dalam alat sudah penuh, dia akan sedikit lama untuk hidup ke menu utama untuk nyala. Startup. Loading. Nah, ini menu utama pada saat pertama dinyalakan. Setelah nyala seperti ini, diamkan dulu selama 5 menit, 3-5 menit untuk penyetabilan tegangan terhadap komponen si alat. Sambil menunggu, kita perkenalan tiap-tiap menu. Pertama di sini ada menu measure. Menu measure ini untuk menjalankan sampel, bisa langsung. Kalau misalkan mau jalanin sampel, pertama kali alat nyala itu wajib menjalankan blank. Blank di sini berfungsi untuk mengetahui alat ini dalam keadaan pembacaan baik atau tidak baik. Kalau misalkan sudah blank, kita bisa langsung jalanin sampel, kontrol, kalibrasi. Itu sesuai SOP masing-masing. Kalau misalkan mau jalanin sampel, kita mau input data dulu atau tanpa data. Kalau misalkan pakai data, klik di sini new untuk input data pasien tentunya. Sampel ID nomor berapa, tipenya ya human. Kalau misalkan mau pilih gender, ini hanya mempengaruhi ke range hasil. Jadi kalau misalkan untuk male, female itu kan ada range tertentu yang berbeda. Kita ambil yang standarnya aja, human. Untuk dokter bisa di input siapa aja, komentar.
terserah mau dikasih apa atau gimana. Nah, untuk data pasien, data pasien ID, nama sama tanggal lahir, tinggal diisi aja di sini, nama siapa, misalkan apa gitu kan, misalkan Tuti atau siapa gitu kan, di sini Tuti. Terus ini bisa di input atau enggak terserah, itu opsional. 20 10 contoh aja, 92, enter. Pasien ID mau di input angka atau huruf bisa. Ini female. Nah, ini untuk input data pasien, data sampel. Nah, untuk pilihan lainnya di sini ada opsional berupa cara pembacaan predilute. Jadi predilute itu pengenceran di luar. Sampel dengan diluen 1:5. Sampel 1 misalkan 1 mili, diluen 5 mili. Nanti hasil yang dikeluarkan kalau misalkan sampel kurang ya, jadi kita pakai pembacaan predilute, itu pengenceran di luar. Karena kalau misalkan alat ini kita perlu minimal sampel itu 2 mili. Bukan 2 mili untuk disedot semua, tapi untuk posisi. Misalkan ini misalkan sampel posisi, nanti kan dia akan masuk ke dalam. Jadi kita tinggal simpan aja, nanti dia masuk ke dalam. Nah, untuk jarum turun ke bawahnya itu nggak maksimal mentok ke bawah, karena kalau mentok ke bawah ini dikhawatirkan riskan akan jarum tuh akan cepat patah. Jadi dibatasi sampai kurang lebih ya 2 mili lah. Jadi 2 mili dia bisa, 1,5 mili bisa untuk penyedotan sampel ini gitu. Jadi kalau misalkan kurang dari 1,5 mili atau 1 mili, 1,5 mili lah, itu tidak bisa karena jarum tidak turun maksimal ke bawah. Jadi opsinya kita menggunakan sistem predilute, jadi pengenceran di luar. Sampel sedikit bisa diencerkan di luar dengan 1:5. Gimana caranya biar si ini minimal tuh 1 mili gitu, 1,5 mili, agar si jarum bisa nyedot. Sistemnya caranya seperti ini, predilute yes. Nanti di sini tuh tidak ada untuk pilihan save. Jadi yang ini yang kita sudah input semua, ini tidak ada menu save. Jadi jangan di cancel. Ini misalkan pakai yang ini aja, yang normal aja ya. Jadi klik no. Nah, di sini tidak ada sistem save. Jadi langsung aja kita simpan sampel di tray sini. Lalu klik start di sini untuk start menjalankan sampel. Nah, itu cara menjalankan sampel yang pakai data. Kalau misalkan tanpa data, kita langsung aja measure, simpan sampel, klik start. Itu tanpa data. Jadi maksudnya data pasien, data sampel itu nggak ada, 0 aja gitu loh. Oke, ini kurang lebih udah 5 menit. Kita bisa lakukan yang pertama banget, kita harus melakukan blank. Press OK to measure blank. Klik OK. Nah, dia akan nyala. Indikator lampu sedang running seperti ini. Inisial dulu. Jadi sebenarnya ini bisa langsung jalankan blank seperti ini, bisa satu-satu dulu, prime diluen, light cleaner segala macam untuk SOP-nya, tapi langsung blank aja cukup. Nanti dia prime sendiri, prime diluen. Tapi ini agak cukup lama karena pas pertama banget alat masih kering, masih dalam posisi baru. Begitupun pas harian, pagi-pagi agak lama
untuk blank pertama ini. Tapi setelah blank kedua, ketiga, keempat itu cepat tuh. Dan blank itu biasa diperlukan hanya sehari sekali aja cukup. Tuh. Hasil blank yang keluar seperti ini. Jadi kita patokan ke WBC, RBC, sama trombosit sama HGB. Ini kalau misalkan hasil blank seperti ini dinyatakan bagus. Kenapa bagus? Ini semua masuk range. Kalau misalkan tidak masuk range, ini salah satu dari ini kalau misalkan tidak masuk range, dia akan berwarna merah. Misalkan ini PAT 19. Kalau misalkan dia lebih dari 20, itu akan merah, hasilnya merah. Dan itu tidak bisa untuk dipakai. Jadi antisipasinya blank lagi sampai 3 kali. Kalau misalkan masih seperti itu, nanti masuk ke maintenance. Anggaplah ini blank sudah bagus, sudah benar. Kita lanjut ke pemeriksaan, atau misalkan untuk harian pertama yang dilakukan itu QC. Tapi nanti dulu kita ngikutin dulu urutan perkenalan. Tadi Misur sudah. Jadi ini untuk melakukan sampel, langsung aja klik new, data segala macam, langsung simpan sampel, klik yes. Tapi sebelum running sampel, hal pertama dilakukan, yang wajib dilakukan pada saat alat pertama nyala, wajib blank. Kalau misalkan blank sudah bagus, baru bisa menjalankan apa aja, kontrol, kalibrasi, sampel. Ini untuk menu Misur. Sekarang menu database. Database ini untuk melihat hasil yang sudah di running. Yang kita running tadi itu ada satu aja blank di sini. Kalau misalkan mau lihat, bisa klik di sini, centang, lalu kita lihat detail. Ini hasil blank yang tadi. Nah, kalau misalkan mau di print, tinggal klik print sini. Nanti akan muncul hasil print di sini. Sorry. Kertasnya tadi ada lemnya, jadi tidak sempurna. Nah, ini hasil printer blank yang tadi kita jalankan. RBC, coba diulangi lagi hasil print yang tadi. Print seperti ini. Yang 3 keterangan blank karena kita nggak isi 000 SN 961 sesuai WBC. Seperti ini hasil printer yang dihasilkan. Lalu jika ingin melakukan mencari data pasien atau mau mengirim, kita bisa pilih satu-satu, atau kalau misalkan mau cepat kita masuk ke filter. Filter di sini pencarian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa, atau menurut sampel ID atau pasien ID. Kita tinggal cari aja pasien ID atas nama yang tadi ya, Tuti. Pasien ID select. Oh sorry, pasien. Kalau tadi kan nama ya. Kalau pasien itu belum, tadi kan blank ya. Sorry. Ini nggak ada, contoh aja. Jadi dari tanggal berapa sampai berapa, atau sampel ID-nya apa, pasien ID-nya apa, terus tipenya apa. Di sini kan ada human segala macam nih, baby, QC juga bisa dilihat di sini. Human bisa difilter atau tinggal nanti dicari aja. Kalau sudah difilter terus select, karena kan ini nggak ada yang matching, katanya tuh matching record gitu aja. Kalau misalkan mau menghapus atau mau mengirim data, ada di sini di manage. Kalau misalkan mau menghapus, klik aja yang mau dihapus, centang, terus manage.
mau dihapus, mau dikirim, atau mau di backup, atau mau di select itu yang tadi, jadi nggak dicentang lagi gitu. Misalkan mau dihapus, delete. Oke. Delete, sistem delete. Ini sudah terhapus, nggak ada data pasien lagi, data yang sudah running di sini. Itu menu database. Selanjutnya menu maintenance. Di sini ada cleaning, kalibrasi, quality control, diagnostik, reagen, status. Pertama masuk ke cleaning dulu. Cleaning ini ada 3. Jadi untuk pembersihan ringan, pembersihan berat, sama ini sih masuknya ke menu service. Untuk teknisi aja sih.